Baik, untuk praktikum pertama kita akan coba buka dulu si cpp.sh ya untuk oh teman-teman juga sebetulnya bisa menggunakan yang lain ya selain ini. Kayak kalau mau pakai apa tuh online GDB apa gitu ya itu ya. Itu juga bisa, bebas apa aja. Kalau mau pakai One Compiler juga bisa gitu. Bebas, yang online tuh ada banyak kan cuman ini aja gitu ya. Jadi itu teman-teman ya silahkan gunakan yang favorit aja. Kalau mau pakai Visual Studio Code juga bisa gitu ya. Terserah bebas. Nah, mungkin yang perlu rekan-rekan ketahui ya, C++ yang kita jalankan di sini gitu ya. Ini kan walaupun online ini adalah C++ yang jalan di komputer ya. Itu berbeda dengan C++ yang dijalankan di microcontroller ya. Jadi tentunya ada beberapa fungsi yang nggak bisa jalan di sini ya. Di komputer nggak jalan dan di sini juga nggak jalan gitu ya. Jadi nantinya harus disesuaikan lagi gitu ya. Jadi nggak semua coding itu bisa jalan gitu ya. Jadi C++ yang jalan di atau kalau kita mungkin di sinilah. Nah, di Arduino IDE ya. Di Arduino IDE karena bentuknya aja udah beda gitu ya. Gitu ya. Jadi walaupun sama-sama C++, nggak bukan berarti sama jalannya gitu ya. Jadi pasti ada perbedaan di situ seperti itu. Nah, ini agak lama ya Wowie-nya ya. Nanti mungkin saya akan coba gunakan yang dari Arduino IDE aja ya di sini ya. Oke, kita akan mulai dulu dari CPP yang ini ya. Kita coba delete dulu. Untuk yang ini kemarin udah kita bahas, ini juga udah kita bahas ya. Nah, kita akan coba bikin variabel tipe datanya string ya. Tapi di sini nggak bisa string. String itu cuma ada di Arduino. Berarti teman-teman bisa gunakan char ya. Bisa gunakan char bintang atau char bab seperti ini. Nah, kemudian bisa tulis nama variabelnya misalkan nama gitu ya. Gini. Nah, kalau mau dikosongin dulu bisa ya. Gini, berarti kita deklarasikan dengan nilai kosong gitu ya. Nah, di sini di int main-nya gitu ya. Kita akan coba masukin input nama aja dulu ya. Jadi, misalkan kita pakai cout ya. Cout silakan masukkan nama gitu ya kayak gini. Titik koma, jangan lupa titik koma. Kemudian untuk input kita gunakan cin ya. Cin, nah cin itu arahnya ke sini. Nah, gitu. Kemudian kita masukin nama. Nah, di C++ gitu ya, otomatis berarti sekarang nilai yang kita inputkan di terminal gitu ya atau di sini itu akan masuk ke variabel nama. Jadi kalau misalkan kita mau nampilin di cout, berarti tinggal gini aja. Kebalik ya. Nah, misalkan nama kamu gitu ya. Kemudian kita ini, kemudian masukkan variabel nama. Gitu ya. Ini standar input dari CPP ini kita coba run. Ini ada yang error bentar. Oh, gini harusnya. Oh iya, kayak gitu harusnya. Oke. Nah, ini masukkan nama misalkan Ajang ya. Nah, tapi ini kenapa yang Ajang, ini kan saya masukin Ajang Rahmat ya, tapi Ajangnya nggak masuk. Nah, ini tuh gini aja deh. Baran, Jadi kalau pasti tidak dibaca Bang. kalau spasi nggak dibaca. Jadi, karena nilainya itu, yang input itu biasanya string ya. Jadi ini tuh eh, harus kita casting ya, harus kita ubah sebetulnya. Karena nilai, jadi gini aja, misalnya ini nilainya kita karakter dulu ya. Karakter 3 ya. Coba-coba. Kalau karakter ini aman. Tapi nanti kalau bukan karakter tuh harus kita casting. Nah ini nanti teman-teman sebetulnya bisa bisa apa ya namanya? Bisa sering mendapatkan hal seperti ini gitu ya. Masukkan nama depan aja, umur ya. Nah ini untuk supaya ini bisa ke bawah ini sebetulnya gampang di bagian sini tinggal tambahin NL aja ya, NL kayak gitu. Dengan NL ini nanti dia akan ke bawah sendiri ya. Kita run lagi ya, kita coba lagi. Agak lama ya. Nah, nah sekarang ke bawah tuh.
si nilai ini. Oke, sampai sini sebetulnya kita nggak error ya. Sampai sini sebetulnya kita nggak error. Tapi nanti itu kita baru ketemu error kalau kita mau bikin logic. Contoh misalkan kita mau mau mengklasifikasikan gitu ya. Misalkan usia 29 ini masuknya ke G apa ya? Masuknya kemana gitu ya. Nah, itu kan harus bikin conditional. Nah, nanti di conditional itu baru kita tahu tuh kalau di situ ada yang masalah gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Ini untuk C++ dasar ya. Untuk C++ dasar menggunakan variabel karakter ya di sini, atau kita bisa aja menggunakan namanya string ya, variabel string tapi ini menggunakan karakter bab ya, menggunakan karakter bab seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan dan ini juga sebenarnya nggak perlu 100 ya. Ini tuh kalau misalkan nama, coba nama depan paling paling panjang berapa sih nama orang gitu ya. Tapi kalau memang panjangnya sampai 100 karakter yang apa kita isi 100 ya. Tapi kan kalau kita lihat di Indonesia panjangnya paling berapa gitu ya nama orang, ada nggak sih sampai 20 karakter gitu ya. Kalau nggak ada ya berarti mungkin kita isi 20 aja gitu ya. Atau isi 10 gitu ya. Ini nanti bisa disesuaikan karena ini nanti berhubungan sama memori gitu. Jadi dicek-cek aja nama, kalau kita ngasih input nama depan itu nama depan manusia yang ada di Indonesia sampai nggak sih 20 karakter gitu ya. Kayak contoh Ajang, Ajang kan cuma 5 karakter A. Kemudian apalagi coba nama paling cuma berapa kan karakternya cuma dikit-dikit kan. Jadi bisa disesuaikan gitu ya si jumlah memorinya gitu. Kayak umur juga misalkan umur kan manusia umur berapa ya 100 juga jarang ya. Berarti mungkin maksimal tuh ya ya berapa 3 digit kan 3 digit angka. Nah berarti kita bisa tulis 3 di sini. Gitu aja untuk karakter seperti itu.